Sudah hampir setengah abad kita berpisah. Ini kita saatnya berkumpul. Selamat datang di STM Negeri 76 Mesin A. Alhamdulillah, tujuan yang luar biasa. Teman-teman sudah mulai berdatangan. Ini rekan saya Bambang nih. Cerita tentang dirimu setelah tamat sampai hari ini gitu. Ya boleh besar aja nggak apa-apa. Maturun waktu yang diberikan pada saya akan bercerita apa adanya, betul-betul ini saya alami. Mohon untuk perhatian semuanya. Setelah saya lulus, saya itu mencari pekerjaan ke sana kemari tidak pernah juntrung, ora tau kepethuk gitu lho. Boleh gawean angel. Terus saya waktu itu saya belajar mengemudi. Nah, terus saya bisa punya SIM, bisa untuk menghidupi keluarga karena saya anak tunggal. Saya tidak punya adik, tidak punya kakak. Jadi saya harus menghidupi kedua orang tua saya. Kalau saya sekolah lagi saya tidak mampu. Terus saya jadi sopir waktu itu. Terus tahun 82 ada dewa penolong buat saya. Saya suruh melamar jadi pegawai negeri. Terus tahun 83 saya diangkat jadi pegawai negeri, tapi di bawah Departemen Perindustrian di wilayah DIY. Jadi saya melaju dari Magelang sampai Jogja itu 13 tahun. Nah, berselanjutnya waktu saya tahun 84 saya kawin dengan istri saya ini. 95 saya mutasi di Magelang di bawah Departemen Perindustrian di Magelang. Terus tahun 2011 saya purna tugas, pensiun istilahnya gitu. Nah, terus berjalannya waktu memang saya itu orangnya nakal. Saya itu betul-betul nakal, lain dengan mereka itu. Itu belum apa-apanya nakalnya dengan saya. Karena apa? Mereka belum pernah masuk penjara. Saya pernah masuk penjara, betul Bu. Iya betul. Saya masuk penjara bukan karena saya memperkosa, tidak. Saya korupsi juga tidak. Saya mencuri juga tidak. Saya hanya menyalahi aturan negara. Sekarang yang B Bambang. Satu Bambang Setio, siji Bambang oh pada SE, ya kayak SE justru Bambang Set ini. Bambang Setio. Iya.
isi ngerti cerita opo. Ya apa anane wae lah. Jadi selepas tahun 77 lulus itu belas ora tau ketemu karo konco-konco. Ini ke sekolah koncone ya main gitar padahal aku rasa gitar. Konco-konco podo kuliah. Konco sekolah, konco desa. Aku ora minder izin. Akhirnya saya tahun 77 saya ke Palembang. Karepe golek gawean. Nah, gawean untuk waktu itu di kontraktor. Ya. Kemudian di perjalanan waktu itu saya di perjalanan waktu ngiyuk itu ketemu seseorang yang katanya mau daftar diploma. Akhirnya daftar sampai dengan tes saya diterima, dia nggak diterima, mungkin karena saya pinter ya, padahal dia STM goblok. Nah, setelah saya ikut diploma 1 selama 1 tahun, saya mendapat SK untuk jadi guru di Pulau Belitung, tetangganya Ahok. Dan adik Ahok 2 orang itu pernah menjadi murid saya. Nah, saya 12 tahun di Belitung dari 80 sampai 93. Kemudian saya minta pindah ke Wonosobo di waktu malam. Kalau dari Mundilan itu ya mungkin hampir 100 kilo. Itu ngelaju PP. Mas Eko masih kalah. Mas Eko gerabak sabutan, saya Mundilan Wonosobo. Di sana 12 tahun. Pindah ke yang gak deket, yaitu di Kecamatan Kepil. Jalannya sekitar 50 kilo sampai dengan pensiun. Nah, sebelum pensiun tahun 89 ini saya menemukan bidadariku ini. Di mana, Pak? Asam di gunung, garam di lautan. Saya di Belitung, dia di Tanjung Priok. Ya, jadi gudangnya preman. Ini satu-satunya cewek, adiknya laki-laki semua, tapi saya tidak takut. Dia tidak takut, adiknya gede-gede tinggi, tapi dagingin saya mertua saya. Jadi mertua saya itu sayang dengan saya karena saya satu-satunya yang paling ganteng, ya. Mantu yang paling ganteng, jadi disayang. Sampai dengan kedua mertua saya, orang tua ini, ketika meninggal dikuburkan di Mundilan. Ben gampang lek ngurus. Nah, jadi itu liku-liku perjalanan saya. Ketemu bidadari ini tahun 89, menikah tahun 89. Jadi pada saat itu usia saya 33 rabi. Matur nuwun. Berarti jenengan nikahnya lebih tua dari Pak Agus ya? Pak Agus kan 8. Oh iya makanya jangan mikir. Saya kan 89. 9 seri mata. Terima kasih. Ya moga-moga bilang cepat jadi Mbah. Wes. Berikutnya Mas Bambang lagi. Enggak sama? Enggak ya? Iya Pak. Iya. Selamat siang. Saya nggak ada cerita senganu selepas apa itu STM 76. Benernya saya itu apa itu angkatan 75, tapi saya sekolah di STM itu 4 tahun. Setahun. Ya, kelas 1 itu saya mikir wah bangga sekolah yang disiplin di Pendowo gitu lah, mikirnya lanjut di STM itu sekolah kok terbuka gitu. Saya mikir yuk nggak pernah masuk ya. Kalau sekolahan itu saya itu bayar tiap bulan, tapi kalau masuk ya tiap hari Senin aja sama tunggu kita itu. Jadi saya nomor rapot itu cuman ada nilai itu ada 6 kalau besar. Yang lainnya yang punya apa itu guru absen itu
ini kok udah finalisasi nggak masuk, saya bilang coret. Nah, lalu saya mikir ya, soalnya ngulangi, saya tak sekolah saya ini tenanan, lalu saya jadi angkatan ini teman-teman ini ulangi lagi jadi angkatan 74 itu. Nah setelah itu lalu saya itu ya kerja sana sini, lalu saya dapat apa tuh saudara itu nawarin kapal ya, mikirin meni saya sekolah dia saya itu mau, maksudnya habis lulus nanti kerja kapal, saya bilang gitu tuh. Coba sekarang anu aja saya tak apa tuh daripada sekolah nang 3B 3 tahun bilangan saya mikirin ini saya cuma pengen tahu mesin itu kapal kayak apa gitu. Lalu saya kerja di kapal tarikan yang ini apa tuh yang istilahnya itu poliman koperasi apa gitu. Lalu saya ikut kapal itu kapal itu ya di Semarang itu sering nyandar, sering pulang. Nah, saudara saya itu bilang, lalu dia bilang ini ada kapal Surabaya, kamu di sana aja. Ini coba berapa? Ya bisa, nggak tahunya kapalnya itu kapal Surabaya tapi dikontrak di Irian. Saya tidak bisa pulang. Sungguh suatu yang bagi saya luar biasa. Setelah saya melihat saya kok dipakai grup WA STM tahun 76 bagaikan terbangun dari mimpi, karena saya merindukan itu sejak beberapa tahun yang lalu. Saya senang sekali ada yang punya inisiatif untuk mempertemukan seperti ini. Mungkin riwayat saya agak beda dengan yang lain karena waktu sekolah itu tidak bayangan sama sekali. Wong saya dari STM kok jadi guru, ini kan tidak punya bayangan sama sekali. Jadi sebelumnya saya terangkan dulu bahwa saya itu aslinya anak kolong ya. Sejak lahir kata orang tua saya itu lahirnya di Mosvia, asrama polisi di alun-alun itu. Setelah dewasa, katakan remaja dewasa, ketemu bapak semua, sekolah di STM. Setelah itu karena bapak saya itu polisi, kan mestinya member nak punya cita-cita anaknya ya jadi polisi itu sing luwih dhuwur gitu ya. Belum tamat itu saya sudah didaftarkan di Mindam 7 Semarang sana, karepe kon dadi kon ning Akpol gitu. Saya ikut. Tapi terus saya ini mau menolong lu apa tak daftar gitu kan. Tapi ternyata gagal. Setelah itu saya membeli buku-buku di Jogja, bimbingan itu, belajar sendiri. Saya pikir tahun ngarep aku pengen daftar di Karangmalang gitu. Tapi saya sambil mikir, adik saya masih ada beberapa, nah aku kuliah sudah aku mana biaya, saya mikir gitu. Setelah proses itu ada teman yang beritahu, betul daftarkan baik neng AUP Pasar Minggu Jakarta apa tadi Akademi Usaha Perikanan Laut. Saya daftar sana. Alhamdulillah sampai terakhir itu saya bisa terus, padahal pesertanya ribuan itu. Enggak aneh. Kamu bawa surat sakti enggak? Boten kalau yang dusun, tidak punya saudara pejabat gitu. Usaha itu saya kelingan punya teman yang namanya Joko Wahyono, STM juga ya dari Solo itu. Dia kuliah di Jakarta. Saya cari sana, ketemu di sekitar Jalan Pramuka waktu itu. Ngomong-ngomong, ya agak lama di sana. Terus saya karena itu setelah gagal dari Pasar Minggu ya, saya tidak pulang. Saya ikut di bengkelnya bis Mayang Sari atau apa, jurusan Merak waktu itu. Ya beberapa saat di sana. Orang tua saya dilatih benar kerasan Balio. Saya pikir Bali nganggur ya, bobo. Tapi saya pulang juga itu karena punya kakak di Semarang ya, mungkin rekan-rekan tahu yang namanya Mas Tomo itu juga jadi polisi di Semarang. Kakak itu polisi, kakak ipar juga polisi, jadi memang dari keluarga polisi waktu itu. Saya berhenti di Semarang, saya pikir ada kesempatan daftar PGSLP gitu. Alhamdulillah diterima. Di PGSLP kan di posisi apa? Saya daftarnya dari Semarang sana. Kemudian dari Magelang juga ada adik kelas itu, bareng ada dua. Namanya Butias Nabi dan siapa sebelah itu.
Menowo Kidul pom bensin ini. Nah, karena sudah setelah 1 tahun itu kancane adik kelasnya kuliah di Semarang, ketemu Mas Warmanto di perpustakaan sana, saya kelingan saya dengan teman-teman angkar ngejak cerita Mas Warmanto itu lebih bagus. Potong sewu Warmanto mana ya? Waktu itu setahu saya itu potongnya sewanya banyak sekali, akan ngejak ngomong wah terus. Aku nggak tahu bisa. Iya beberapa anunya apa informasinya sudah dapat saya serap. Nah setelah itu saya ditempatkan jadi guru SMP Negeri 2 Purworejo. Nah karena Purworejo saya punya teman namanya Martono, jadi guru. Tadi datang baru pulang. Oh iya. Kuda-kuda saya manggon di tempatnya Mbah Martono itu gitu. Nah, dan bayangke supaya STM kok jadi guru SMP apa STM kan dikenalnya setelah 9 bulan sampai sekarang aja dikenal nama demo dapat bola bantuan dari STM kan gitu ya. Nah, biar kan dikenal seperti itu, maka dari guru SMP di mana SMP 2 itu murid-muridnya diantaranya putrane bupati, putrane dandim dan sebagainya. Wah ya kagok saya. Kagak, ya seringkali melihat album-album yang ada di sekolah itu, saya lihat itu ono sampai sing beda dewi itu kan, kok kita padang dewi. Saya nggak banyak cerita karena ya wajar-wajar aja saya hanya lulus itu, terus kebetulan setelah lulus Bapak Seto, makanya Bapak Seto nggak bisa sekolah. Masih kecil, saya antar sekolah jadi saya jauh ini. Saya itu seperti Mas Bambang tadi, saya kromo tahun 89. Nah istri saya itu waktu itu ini pada tahun 68 jadi kan saya jadi 12 tahun. Jadi jauh sekali. Saya itu masih ingat bahwa saya sudah lulus SLTA. Istri saya ini lulus TK. Saya tadi Pak Bambang tadi cerita, saya gerabak di Sawitan, saya nyambut gawe ini 35 kilo melaju selama 28 tahun. Di Magelang 6 tahun, jadi saya masa kerja saya 5 tahun. Jadi ini alhamdulillah saya sudah punya cucu 2. Saya pada teman-teman, saya mohon maaf betul. Saya sebagai Mas Agus ini dalam arti, ayo koordinasi, pokoknya biar caranya betul. Saya itu saking pengen ketemu kanca-kanca, terus bicaranya harus ketemu teman-teman ini. Alhamdulillah hari ini walaupun dengan saya sebetulnya hari ini ketemu Warmanto tak gagah-gagah ini wajah ketemu mau bangun usaha bareng Mas Ugo, Mas Budiwan itu jadi Mas Cipto belum nangis jadi nih tak gagah-gagah aku udah nangis. Nah, tapi saya sebetulnya betul-betul rasanya aku rasanya ketemu kanca-kanca 46 tahun kok kayak umur panjang. Ya alhamdulillah ini semoga seperti silaturahmi ini Allah memberikan panjang umur kepada kita tambah erat persaudaraannya. Saya nawa itu betul tadi, so nek lega nang Warmanto, lega nang Pak Priatmoko, lega nang Pak Cipto, saya memang ada nama itu sama Agus. Ini aja, terima kasih. Mohon maaf jasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dan teman-teman nggak usah bosen mendengarkan cerita teman karena ini pertemuan baru pertama kali dari 46 tahun. Oh, terus mau aku reuni mau kayak waktu itu jangan gitu. Kita selama ini nggak pernah tahu limbahnya si siapa gitu. Sekarang ada M usaha gitu. Aku sih di catatannya tagihan pet. Usaha lunas. Patang aku sama patang aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau terus bisa belum begini. Tenang ya, rasa nangis gar. Aku aja sing nangis. Rasa nangis kayak aku. Terima kasih atas waktunya. Saya pertama-tama terima kasih Bapak Presiden yang telah menghubungi saya bahwa besok tanggal 12 kita akan keluar di sini.
saya berusaha untuk datang. Sekarang sudah datang, terima kasih. Yang kedua, saya lulus tahun 76, terus di Kalimantan, di sana lama, terus kembali ke Magelang, terus dipanggil untuk jadi pegawai PLN. Jadi ceritanya, jadi yang PLN-nya itu belum memanggil saya, tapi saya sudah dapat panggilan. Waalaikumsalam. Matur nuwun, ini suatu kesempatan yang bagus sekali. Ini saya bisa ketemu teman-teman STM mesin A ini tahun 76. Nah, saya dengan istri saya ini merasa sangat berbahagia sekali ini bisa bertemu semuanya. Ya walaupun tidak lengkap itu ya, teman-teman mesin mungkin ada yang sudah tidak ada, kemudian ada yang sakit. Nah, ini bercerita ini ya bingung, saya juga bingung ini mau bercerita apa. Jadi dulu saya selepas dari STM mesin A ya mau melanjutkan atau tidak itu sebetulnya bingung juga waktu itu. Nah kemudian waktu itu ya dengan Pak Sugiono dosen DIV-IN diferensial integral itu saya disuruh kuliah, saya mengambil kalau sekarang namanya matematika, aljabar atau apa itu ya, disuruh belajar ilmu pasti. Saya diterima di ujian itu, kemudian setelah diterima suruh mendaftar lagi mengambil fakultas ilmu pasti. Jadi masuk IPA, namanya FIPA kalau waktu itu. Sekarang fakultas matematika ilmu pengetahuan alam MIPA namanya, tapi kalau dulu namanya FIPA. Ambil ilmu pasti itu, saya berpikirnya saya nanti jadi guru lulus. Padahal kalau saya suruh ngajari orang belajar itu saya nggak bisa matematika itu. Suruh belajar ngajari matematika. Terus kemudian saya hanya melihat dari tulisan itu, jurusan yang dipilih itu ada IPA, ilmu pasti itu, kemudian matematika, kimia sama fisika. Nah, saya milih yang kimia. Nah, waktu itu lalu saya juga bingung. Ini terus belajarnya bagaimana waktu itu. Ya begitu aja, saya jalani aja. Kemudian saya kuliah itu selama 5 tahun, itu saya naik bis. Jadi dilaju dari Magelang ke Jogja itu, saya tidak indekos karena saya, kalau indekos itu saya takut gitu. Takut karena bayarnya mahal. Terus saya dari Magelang ke Jogja, lalu pulang lagi ke Magelang, itu tiap hari saya kuliahnya 5 tahun, selama 5 tahun. Kemudian alhamdulillah saya bisa lulus kira-kira tahun 82. Kemudian ada yang memberitahu, saya lupa siapa yang memberitahu, harus diberitahu kamu mau jadi dosen. Saya bilang mau gitu. Kemudian saya jadi dosen tahun, ya diangkatnya lama itu waktu itu. Saya sudah punya istri, 84. Istri saya itu di Magelang ini, di Gambir gitu. Waktu itu di Gambir rumahnya itu, di perumahan Gambir itu. Lalu saya ketemu istri saya lahir tahun 84. Ya hampir sama dengan Pak Agus itu ya. Nah, 84 kawin, saya belum diangkat jadi dosen saya. Diangkat itu tahun 84 menjadi dosen. Kemudian saya ngajar, harus mengajar itu. Kemudian disuruh apa begitu ya saya lakukan. Kemudian ya nggak terasa tahun kemarin awal Januari 22
saya pensiun. Terima kasih. Ini saya lanjutkan apa musik dulu Mas Eko? Terus gesek? Masih banyak kan? Ya enggak, kan tinggal S. Banyak terus ke. Ya, terus ke PIRS, lah tinggal S kan? SA Sarwo, nah, gitu kan? SU Sucipto Sudiro lah gitu gitu dong. Lulus dari STM itu juga sama dengan teman-teman, dan kami ingin cerita waktu di sekolah gajah itu. Anak-anak yang rajin ya, tidak bolos nggak mau, tapi terpaksa saya ajak bolos juga ada yang mau. Itu pernah suatu hari waktu pelajaran, alhamdulillah saya itu dulu juga punya mobil kecil ya Bu, waktu angkutan gitu. Nah itu satu kelas itu saya bawa semua bolos. Saya bawa bolos ke Grapak itu yang namanya sekarang itu dulu Sekarangin. Nah, waktu itu juga kita tidak pernah bawa sangu. Nah, di sana itu banyak pohon belimbing itu. Nah itu anak-anak cuma makan belimbing itu. Akhirnya perutnya tidak kuat, banyak yang ulah-ulah di sana. Maka kenangan itu mungkin tidak terlupakan. Gitu. Saya lulus sekolah lalu mungkin dengan kawan-kawan ini saya yang paling kawin paling muda. Lulus saya kawin tahun 78. Rekor ini. Saya waktu itu menjadi sopir mengemudi angkutan umum. Akhirnya saya juga, wah kalau saya nanti mengemudi, nanti masa depan tua saya cukup repot nanti. Saya juga kredit waktu itu ya, kredit angkutan kota itu 5 tahun lunas, terus saya jual untuk usaha dagang gitu. Sampai Sukardi, sing paling adoh. Cipto Dias, Cipto Dias. Sing paling adoh numpak motor. Ini Bu Cip nih. Bu Cip nih absen. Oh absen. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, saya ibu-ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita panjatkan syukur pada Allah Ta'ala karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Sampai saat ini kita masih berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, memang seperti ini kita juga tidak mengira ya bisa bertemu seperti ini ya. Ya, misalnya nanti belakang saja, dan saya akan cerita soal istilah dari STM ya, dari STM. STM itu memang saya ya non sewu ya keluarga wong miskin, jadi wis cukup dulu setelah STM terus bekerja ya. Bekerja di dekat saya itu di PN 8. Nah kebetulan waktu itu jadi aku ingin dapatnya polisi cek. Saya bilang, aku mau mas jadi polisi aku. Karena kok mau jadi polisi? Tangga saya itu pensiun merah di rumah aku, mau aku jadi polisi aku. Nah, kayak saya, lagi yang paling nanti lagi. Anek gue kamu nggak kasihan sama adik-adik? Oh iya mas. Kamu nggak kasihan sama adik-adikmu? Karena ya saya itu saya bumi dulu ya anaknya polisi ya, polisi sing pensiun dulu masih zaman Belanda. Pas saya, terus saya mau daftar itu. Ya alhamdulillah waktu itu daftar Bintara, namun gagal, terus masih ada kesempatan dan nggak terkenal utama.
Jadi dulu abri pangkatnya Dendek Dewi gitu, bagian Bolo Dupak. Ini alhamdulillah ya senang sampai selesai pendidikan. Terus saya ditempatkan di Sragen, mana Sragen. Selepas STM saya terus jadi polisi. Dinasnya di sini, di Polresta, dulu di Polwil. Kemudian istri ada satu. Pas hari ini tidak bisa datang karena ada sesuatu halangan. Anak saya 2 dan cucu saya ada 4. Alhamdulillah diberi cucu. Yang pertama saya ingin mengapresiasi ketua kita yang gigih untuk mengadakan pertemuan ini, Saudara Agus Sutrisno. Kenapa saya mengapresiasi dia? Kalau dengar ceritanya tadi dengan tidak ragu dan tidak malu, mereka yang telah mengakui dia itu dalam perjalanan hidupnya itu pernah mengalami suatu dunia hitam kalau. Tapi justru di usia yang sudah senja ini mereka telah insaf, aktif, hal yang luar biasa. Karena konon menurut ajaran kami bahwa orang meninggal nanti yang akan diperhitungkan adalah di akhir usianya. Akhir usianya mudah-mudahan beliau bisa istiqomah untuk menjadi hamba Allah yang taat. Jadi lebih baik mantan orang yang gelap gulita tapi ujungnya baik daripada dulu mudanya baik justru tuanya tidak baik. Ini yang patut kita apresiasi dan perlu kita contoh. Mudah-mudahan di usia kita yang senja bisa mengakhiri hidup kita itu dengan yang baik, karena kita sebetulnya sedang berjalan menuju hari yang langgeng. Cuman kita tidak tahu, itu tidak perlu kita takuti dan tidak perlu kita elak, pasti kita akan menuju ke sana. Dan kita itu kalau matahari bilang itu kita sudah sondong, sudah sekian jam 3, hampir lagi terbenam. Yang kedua yang ingin kami apresiasi yaitu siapakah yang menghidupkan kembali acara silaturahmi. Lagi-lagi kami bicara bukan ngajari, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa siapa yang meneruskan sunnahku nanti bersamaku di surga. Ini adalah menghidupkan sunnah Rasul. Siapa yang menyambung silaturahmi tadi disampaikan yang akan panjang umur, rezeki. Dan sepanjang nanti yang bersangkutan itu nanti sudah tidak ada. Sementara silaturahmi kita berjalan itu insya Allah pahalanya masih mengalir terus dan diterima. Beliau yang sudah tidak ada, luar biasa. Ya, ini 2 hal yang perlu kita apresiasi. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini walaupun sudah 45 tahun yang lalu tidak pernah ada, ini menjadi suatu momen atau tonggak untuk kedepannya. Mudah-mudahan hubungan kita yang terakhir ini bisa berlanjut. Saya kerja Jakarta di teknik konsultan. Tidak ibu saya meninggal. Setelah itu ibu saya meninggal, saya pulang lagi ke Magelang dan kerja di Magelang. Setelah itu saya menikah dan saya punya anak 2, 7, 5. Sudah 5. Ya. Orang dicintai bojone kapan ora ngomong. Cuma ayo ora bojone. Ini secara singkat saya akan ceritakan setelah lulus dari STM Magelang kelas 3 mesin A, STM Negeri Magelang tahun 76. Pada waktu itu 77 sampai 79 saya belum bekerja ya waktu itu, niatnya mau kuliah, nggak ada biaya karena keadaan orang tua, dan saya memutuskan untuk ikut kursus di BLKI di Semarang selama kurang lebih 1 tahun.
terus mencari pekerjaan belum juga dapat. Saya ngengel ikut om di Jakarta. Kebetulan di sana ada om yang bertunggal di sana, mungkin kalau di Jakarta akan mudah mendapat pekerjaan. Setelah begitu, sebelum itu saya masukkan di lamaran di Kedung Motor Magelang sini, yaitu sebuah dealer kendaraan Mitsubishi. Karena saya menyadari basic dari sekolah saya dulu STM dan basicnya teknik. Alhamdulillah pada tahun 79 saya diterima di dealer Mitsubishi Magelang sini. Saya tekuni selama 10 tahun dari 79 sampai tahun 89. Waktu itu saya menikah tahun 88. Saya rasa makin lama kendaraan makin sepi, perusahaan makin sepi. Terus alhamdulillah setelah anak saya berumur 1 tahunan, saya diterima di BRI Magelang. Kebetulan oleh karena basic saya teknik ya, saya diterima sebagai pengemudi di BRI Magelang selama 21 tahun. Alhamdulillah sampai selesai tahun 2012 saya selesai dari BRI, dan kebetulan anak-anak saya yang satu sudah selesai dan yang nomor 2, anak saya cuma 2, yang nomor 2 belum selesai. Oleh karena masih membiayai anak sampai habis kona dari BRI, saya semampu, selama kita masih mampu bekerja, saya ikut di swasta dan alhamdulillah sampai sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masing-masing. Berikutnya Mas Toto. Ya. Terima kasih waktunya untuk kabar-kabri kita Pak MC. Ya. Kita singkat saja. Setelah lulus STM, saya melanjutkan kuliah. Tadinya nyoba di Kampil gagal, terus di penerbangan yang Jogja itu juga jadi hanya masuk data di Surabaya bersama 5 teman dari STM di Magelang. Yang di 2 orang udah almarhum. Komari ini masih ingat teman-teman? Komari itu juga sama saya masuk sana. Kedua, Prasmono Meninggal. masih ada. Prasmono, Bambang Purwono juga almarhum. Terus satunya itu Jongko. Selepas itu lulus, terus bekerja, udah banyak ya kesana kemari ya. Nah, kebetulan pas cuti adik saya nikah, saya datang. Nah, ini pacar saya itu pas MC juga. Nah, ketua di MC itu saya foto gitu. Akhirnya jadian juga. Nembak langsung. Nembak langsung. Nikah tahun 1990. Saya itu baru dengan adanya pertemuan ini bisa ketemu dengan teman dari Mas Agus yang pertama kali begitu dapat nomor saya selalu di WA satu malam itu. Sini juga sudah diterima, dinyatakan tidak diterima. Jadi memang zaman sebelumnya zaman pakai tadi yang ada yang bilang berat sakti ya. Ya saya nggak punya, jadi nggak diterima. 1 tahun nganggur. Tahun 78 saya diterima di D3 instruktur mesin diesel. Bersama saya diterima di KIP Negeri Semarang.
Di Institut Mesin Diesel sudah jelas diterima, kerjanya di Kalimantan. Di IKIP Semarang diterima. Ibu saya sama bapak saya itu tukaran. Karena bapak saya suruh berangkat ke Kalimantan. Oleh ibu saya, ngapain ke sana, nanti aku kalau nengok kamu susah. Akhirnya saya manut ibu. Saya berangkat ke Semarang, bapak saya pesen kue kuliah tapi kalau kerja. Saya kerja Pak di rumah sakit Rumani. Saya kerja, kemudian kerja ngajar. Ini Profesor Maman. Itu saya ngajar sampai saya keluar. Di dalam waktu kuliah saya ketemu cewek. Cewek juga kuliah di situ, tapi sebenarnya adik kelas. Ternyata dia orang Purwokerto. Gitu. Nah, ya ini yang sudah 34 tahun. Karena saya nikah tahun 81. 21 iya. Ini yang setia mendampingi, siap orang yang tabah menerima tekanan hidup mau tekanan saya buat. Kemudian tahun 82 kami nikah. 81 nikah ya 82 sih nikah sama aku. Gitu. Dia jadi guru SPG, saya jadi guru SMA. Terus punya anak 3 sampai hari ini karena ada yang meninggal. Kemudian di tengah jalan setelah jadi guru 12 tahun keluar, resign jadi guru karena dia menekuni usaha kuliner. Nah, saya juga nggak ngerti pola pikir karena yang wajib mencari nafkah saya, bukan sunnah. Jadi akhirnya dia di rumah buka usaha sampai hari ini masih, dan saya hari ini jadi kalau karena saya dikirimi foto Bupati Banyumas lagi di warung saya, nggak tahu lagi ngapa gitu loh, orang Abari. Itu rada galau gitu loh saya, nggak ketemu. Kemudian saya mestinya diterima di penerbangan di Garuda itu, tapi karena pikiran saya tesnya kan bareng kalau calon-calon pramugari. Wajah, dilalah orang ketemu itu, dilalah orang ketemu. Gitu ya Pak Bukti ya. Kalau jenengan cerita dikerumuni cewek itu memang terlahir. Aku lahirnya di Jumat Lima, sunatnya Jarolah Sawan. Itu kampus ini ya. Kemudian saya jadi pegawai negeri guru tahun 83. Ditempatkan di sekolah swasta guru GPK. Kemudian saya promosi mutasi di SMA Negeri Batu Raden Rawalo Pati Raja, terakhir pensiun di SMA Negeri 3 Purwokerto. Pensiun. Itu istri masih, sekarang saya bantu istri, selain saya masih pengabdian kepada masyarakat, saya masih ngurusi 84 sekolahan, 1.500 guru, 590 karyawan. Jadi saya masih tiap hari ya, saya geleme aku tapi karena saya diminta ngurusi, tapi saya bilang aku gelem tapi sak selaku. Aku sudah di pegawai suwi, konseling kerja mani ya sel gitu. Nah, cucu saya sekarang sudah 4, yang baru sudah SMA. Ya, kayaknya paling SMA ya cucu paling akeh, paling cepat. Kuliah. Oh, kuliah mana? Makanya orang-orang yang lawan sama gitu. Alhamdulillah, saya banyak mengadopsi dari apa yang saya sampaikan ini, banyak mengadopsi dari reuninya SMP istri saya. Itu bagus. Jadi saya adopsi, saya bawa ke sini agar tali persaudaraan ini tetap terjadi. Orang tidak boleh memutus ibarat listrik. Hubungan itu tidak harus 100 watt. Kalau nggak bisa 100 watt, minimal jangan 0 watt. 5 watt nggak apa-apa. Indikasinya adalah paling ora ya sering nongol yang WA. Saya ceritakan begitu, saya kuliah di IKIP Semarang.
selesai 82, saya 81 sudah beristri. Jadi mungkin saya waktu itu mikir gini, aku bojo kudu ngenteni kerja. Saya pikir, sekarang saja. Kalau saya bojo harus bisa beli pesawat, beli kapal. Kapan saya bojo? Nanti ketubruk orang lain. Ya kan gitu. Gitu. Istri saya guru tapi sudah tidak menjadi guru. Dan saya melanjutkan kuliah di UNS. UNS itu 2,5 tahun. Sampai hari ini ya alhamdulillah masih diberi waras sehat begini, ketemu teman-teman, dan tentu saja ini adalah momentum yang baik. Begitu ya. Hal sing kira ora. Wis ya. Mungkin sekarang yang rekan kita maupun saudara-saudara kita yang telah diberi ujian sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan sama Allah, dan kita bersama-sama berdoa yang beragama selain Muslim menyisihkan kita yang beragama Islam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد حمدا شاكرا يا ربنا الحمد لله كما صلى كلنا وجه وارد بنا بيوم ودربنا لك اللهم انا نسالك اللهم انا نسالك من شر ما شئنا اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وشفنا وارحمنا وشفنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم اغفر ما تنسل محمد اللهم اغفر ما محمد اللهم انصر ما تنسل اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله لا اله الا الله تقول لا اله الا الله محمد رسول الله صديق الأمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على وبارك على رسولك اللهم إنا في الشر اللهم اجعلنا وجعلنا من أهل الجنة إنك لا تشرك استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اللهم إنك من خلقنا من رحمنا وتجعلنا بحولك من كرمك وبطاعتك من شر الإنسان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم Oleh karena itu, sebagai dalam tuntunan agama nek ana wong loro iku kudu ana dari pemimpin. Mulane kita perlu hari ini membuat ketua sekretaris bendahara. Sesuk pertemuan ketua sekretaris bendahara itu bisa menunjuk misalnya arep ning Jogja, Arsoyo jadi panitia gitu. Arep ning Purwokerto, Parmanto jadi panitia gitu. Ya siapa ku? Tapi pengurus itu tetap tugasnya nanti kita bahas. Misal noiran apa ora? Saya bercita geser ini. Ayo si ono. Ben rada cepat.
Ini ketua paguyuban. Aku ngusul ke Agus. Itu ya? Oke, siji. Sekretarisnya Eko. Oke? Eko sekretaris. Bendaharanya si Widodo ora. Bendaharanya si Widodo. Soalnya link anu lho, bendahara kan go keluar masuk. ini kan keluaran BRI. Nah, bener. Tapi BRI apa sih? Mau BRI apa sih? Jadi apa? Bendera Eko wae. Bendera Eko kayak sekretaris. Oke, ono. Oke ya. Sekretaris si Widodo. Bendahara Eko. Mas, Hah? Ora ono lah wis kuwe wae wong telu. Iya. Ya. Seksinya seksi sibuk kan? Kursi dentil. Ya. Terus karena ini sudah terbentuk, saya persilakan ketua beraklamasi ini. Gus, orang harus sesuai Ya. 5 menit. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pada saya. Tapi saya juga istilahnya itu kan ada yang lebih potensial daripada saya. Bisa sharing enggak apa-apa. Rungokke sih. Harapan kami itu saya itu ya wis cok rada pikun-pikun barang toh. Pikir saya itu yang lebih potensial, yang lebih mumpuni daripada saya itu kan lebih banyak. Tapi kalau memang rekan-rekan tidak pada bersedia ya apa boleh buat saya mau gitu. Ya. Tapi kalau bisa itu yang lain gitu loh. Yang lain. Ya, maksudnya selain saya, gitu. selain Tuhan ya kowe. Ya matur nuwun saya. Iya. Mandat seperti itu amanah itu buat saya amanah itu. Matur nuwun. Yang penting disupport kok. Ya. Iya. Kita semua dukung lah. Aku mendukung. Nah, di sini yang saya maksud begini. Saya berdiri di depan rekan-rekan itu tanpa ada bantuan dari rekan-rekan saya juga tidak bisa berdiri gitu. Jadi saya mohon rekan-rekan juga memberi masukan pada saya. Ya. Kaitannya dengan paguyuban ini saya mohon istilahnya masukan. Ya. Saya harus dituntun. Ya. Saya harus belajar. Ya. Gitu. Ya. Oke? Oke. Ya, matur nuwun. Ya, oke. Terima kasih Mas Agus. Pengurus baru ada sekretaris ono sampaikan? Perlu disampaikan? Ya, pokoknya saya harapkan semua anggota optimal yang dekat-dekat saling membantu apabila waktu ada acara gini monggo disengguyung bareng ngono. Soalnya kaya awak dhewe kan wis do tua-tua ngomong wis klereler. Eko, bendahara. Siap. Ono sing disampaikan? Saya tadi sudah menyampaikan kepada Pak Agus, iki teko yang penting ini ditasurkan memang kebutuhan untuk banyak orang. Intinya kita cegah seamanah mungkin. Jadi tidak ada kepentingan bareng, ya itu digunakan untuk. Ya. Dan saya tadi hanya usul, karena hanya idental saja, tidak perlu iuran. Jadi tidak perlu iuran. Ono idental saja. Kalau teko sing ono sing ora. Iya. Jadi sudah spontan. Wes, jadi teman-teman semuanya, Gusti Allah itu nakdirkan kita masih beda-beda. Nek sing ora iso urun ora masalah. Sing iso urun lebih akeh, lebih apik. Ya, Boh? Iya, sing lebih akeh. Daripada kita kan bersedekah kepada teman-teman kita, kelingan bikin gobloknya bareng gitu kan. Terus luar biasa gue yakin gue. Bejane siji. Ya Bang ya. Karena memang bejane beda. Ketulis nang kono ora iso lagi. Ora anu. Terus yang terakhir untuk bendahara saya tanya, hari ini tombok ora? Ora tombok. Ya wis, ora tombok alhamdulillah. Tombok kan genahe gitu ya. Memang saya bilang kepada Agus, kepada Eko, kowe nek arep laporan duit ono piro ora usah nyebut si A si B ne. Pokoknya untuk duit semene, dinggo semene gitu. Kalau ngono, saya setuju yang itu. Iya gitu. Mau disebut Anda Yunus 10 juta kan ya malah piye gitu ya. Ini saya sampaikan ini. Hah? Saya sampaikan ya. Untuk duit biar tinggal piro ngono wae. Ora apa-apa nek ngono. Nek ngono aja disebut satu-satu. Di total ya. Jadi wis bendahara cocok. Jadi dari yang masuk ini ada 7.700.000. Alhamdulillah. Terus pengeluarnya nanti
perkira ini kalau non teknis ini ono 4 yuta 600 selawe sisa 3 yuta. Jadi ini nanti saya matur Gus iki nek ana teng dianu esuk nek nambah wonten genyewa bis to ono. Ha ngono to. Kali dono Pak motor matur ono. Alhamdulillah ya, ora tombok ya. Masih sisa. Masih sisa alhamdulillah, dan tentu saja ke depan kita yang kedua arep pirang sasian do ketemu. Nah, kuwi aku ini fair ini mau pirang ketemuan. Nek kasih akeh jane sih ya minggari numpak. Iya, minggari numpak tok. 6 bulan benar. 6 bulan ya apik kuwi. Nah, saya ya mengingat kita itu aslinya mohon maaf kan singkat cerita ikut karo turahan itu ya. Nah, turahan ngenteni apa? Iya. Maksud saya pertemuan perlu tapi tidak perlu terjadwal dalam arti misalnya orang cerita super betul aku pengen kan jenengan ora yo kudu sekian bulan kudu baru kuwi kapan meneh silakan ada situasi. Nah, itu kan tanggal semenit bulan ini kita apa ya apa. Nek maksimal setahun. Saya setuju Pak Budi, jadi tetap ada periodik. Ning yang non periodik itu ono contoh. Amane wingi ngene, iki mengko nek bad bodoh to kok. Wo, cukup motore, cukup seni vaksin Agus, tong lambar manto. Ha ngono ora apa-apa. Tidak insidentil. Ning sing periodik itu nek saya kok nganu Mas setahun sekali saja. Ketoke setahun sekali. Maksimal tengah. Ora Pak, iya enggak maksimal kuwi maksimal. Jadi jadi nek agak kesempatan muka-muka kita terpanjang umur. Ini nek setahun sekali itu rada nyaman Pak Tulkam, tindak ngaji sok mulang-mulang aja ngono anjur. Dadi ning kok tembulung sasi ketemu ya kita ketemu. Jadi periodiknya 1 tahun sekali, tetapi sing non periodiknya mbok menawa tiba-tiba kok kangen karo Sri Widodo pengen Mas Budiono Gunung Purworejo dolan rono. Spontanitas saja gitu. Soalnya apa? Transportasinya bukannya kita mau ono. Iya. Lah pancen wis diparingi alat transportasi berupa mobil, salah satunya namanya ibadah yang silaturahmi. Iyalah, ya gitu. Jadi harapan kami itu untuk yang formal gini setahun sekali. Tapi yang non periodik itu ya idealnya ya sakarpe dhewe wong di dhewe kok orang nggokas kok. Nasional gitu. Iya, ya wis ngono. Misalnya aku pengen nggone Prian Moko ya spontan yo nang Prian Moko mau dobingi iso ora iso. Mari Tangerang ya piye. Tangerang. Ya. Wis Tangerang juga aku. Iya. Misalnya iki aku. Mau aku dong. Wis ya. Saya sedikit nambah sedikit saya. Ya. Ya, dalam hal ini saya salut terutama pada Bang Diro. Salut dari sana ke sini sudah kesel. Dan kedua saya terima kasih pada Warmanto, punakane gelem gendong saka Purwokerto kan gini. Kewajiban kuwi. Ya. Salut saya. Makanya saya prioritaskan nanti saya ke tempatnya Bang Diro dulu. Setelah Warmanto nanti Bang Diro, terus ketiganya saya salut karo koncoku Sragen Cipto. Royo-royot kan kok ngene lho iki. Salut saya angkat jempol karo Sragen jane. jam. Waduh. Tapi kalau lainnya ya deket-deket ya lokal lah, misalnya Jogja orang tuh ya wis wajar lah, enggak begitu jauh. Tapi ya cukup ya. Ya itu aja. Terima kasih. Oh, ada lagi apa lagi? Ya apa? Belum ada setengah jam. Aku nambahin sedikit aja ini karena ya apapun ini kan program kerja itu nggak boleh apa artinya nggak boleh kita diajar nanti kapan aja kita pengen ketemu itu nanti nggak terprogram jadinya supaya ini acaranya karena mengumpulkan orang banyak lebih dengan keluarga artinya kan harus matang persiapannya artinya satu yang kedua itu teman kita tuh sudah berapa banyak yang sudah nggak ada di sini karena sudah lebih dulu artinya kita itu memang sudah diberikan suatu anugerah umur yang panjang. Nah itu kita makanya yang tadi saya bilang di sana belum tentu tahun depan itu atau 2 tahun kita masih ada. Jadi periodiknya yang dibikin itu jangan terlalu lama. Aja setahun jadi kaduan. Menurut saya ini terlalu jauh. Setengah tahun bener tonton. Tahun nggak apa-apa. Setengah tahun lah. Setengah tahun waktunya itu kita cari yang tepat. Iya. Mana setengah tahun lewat dari 7 sasi ora apa-apa. Arep dadi 5 sasi nek lega kabeh. Iya iso. Ngono wae to. Ini kan supaya ya. Siap sing penting iso. Padha karo ngene iki lho, ngene kan
Mulane lah saya legane apa kowe sing di jam lak kono. Tanggal sakmene kosong kok. Ya wis aku gek kono-kono cacane. Apa tanggal saiki kan ngono. Iki